Salam saudara sekalian, saat ini kita akan membahas tentang malaikat di dalam perspektif Alkitab. Kita tahu bahwa mungkin dalam khotbah-khotbah maupun dalam pembinaan, kita agak jarang mendengarkan pemahaman tentang malaikat. Oleh karena itu, mungkin di antara kita banyak sekali memiliki pemahaman-pemahaman yang salah tentang malaikat. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan coba melihat perspektif Alkitab mengenai malaikat. Dan jika saudara memiliki pertanyaan, saudara dapat menanyakan secara langsung kepada saya ataupun dalam komentar di kolom YouTube ini. Selamat mengikuti pendidikan teologi jemaat ini. Saudara, malaikat itu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang bersifat spiritual, yang memiliki penilaian moral dan intelektual, tetapi tidak memiliki wujud. Paulus mengatakan bahwa Tuhan menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan dalam Kolose 1 ayat 16, dan hal ini menunjukkan bahwa memang ada yang tidak berwujud begitu ciptaan Tuhan. Dan mereka memiliki penilaian moral. Hal ini terlihat dari mereka berbuat dosa dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4, Yudas ayat yang ke-6. Artinya malaikat juga secara tidak langsung memiliki free will, kehendak bebas untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau tidak, Lucifer tidak akan jatuh ke dalam dosa. Dan mereka memiliki intelektual, jadi mereka berbicara kepada orang dan juga memuji Tuhan. Jadi ada intelektualnya, ada free will-nya juga dalam diri malaikat. Mereka memang tidak terlihat kecuali Tuhan mengizinkan manusia bisa melihat mereka. Ada juga makhluk surgawi selain daripada malaikat. Mereka juga tugasnya itu memuji dan memuliakan Tuhan. Yang pertama itu adalah kerub. Malaikat ini diberikan tugas untuk menjaga Taman Eden. Juga digambarkan seperti tahta dan kereta. Kerub ini ya, mungkin saudara sering kali mendengarkan istilah ini. Dan di atas tabut perjanjian Allah itu ada 2 kerubim. Jadi memang untuk menjaga, tanda petik gitu ya, seperti menjaga tabut perjanjian Allah. Yang kedua itu adalah serafim, dan serafim ini hanya disebutkan di Yesaya 6 ayat 2 sampai dengan 7. Dan yang ketiga itu adalah makhluk hidup. Jadi hanya disebutkan makhluk hidup saja. Mereka dalam berbagai bentuk makhluk yang menyembah Tuhan. Dalam Yeskiel 1 ayat 5-14, Wahyu 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Nah, inilah mereka-mereka yang boleh dikategorikan juga sih sebagai malaikat, tetapi memang mungkin tidak seperti gambaran malaikat pada umumnya, dan mereka dikategorikan adalah makhluk-makhluk surgawi. Kemudian ada juga peringkat di dalam malaikat. Kita memang tidak mendapatkan secara utuh peringkat-peringkat tersebut, dan salah satunya adalah yang kita dapat info Mikael disebut sebagai malaikat penghulu atau penting, bahkan disebut juga leader. Bahkan dia juga memiliki pasukan malaikat-malaikat yang lainnya. Kembali lagi bahwa Alkitab tidak memiliki informasi sepenuhnya tentang ranking daripada malaikat ini. Apakah ada penghulu, apakah ada mungkin kepala prajurit dan lain sebagainya. Kita tidak memiliki informasi yang lengkap dari Alkitab mengenai hal ini. Tetapi sepertinya memang ada ranking dalam malaikat, dalam struktur malaikat. Walaupun dia kategorinya makhluk surgawi, spiritual, tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi malaikat itu tidak seperti Tuhan yang maha hadir. Ia terbatas ruang dan waktu. Hal ini kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu mengutus malaikat ke suatu tempat dan ke tempat yang lain. Jadi tidak bisa maha hadir, dan dia tidak bisa pergi ke tempat sesuka-sukanya. Pasti Tuhan yang mengutus malaikat untuk pergi ke suatu tempat. Hal ini menunjukkan bahwa dia terbatas ruang dan waktu. Apakah setiap orang percaya memiliki malaikat penjaga? Wah, guardian angel. Kalau dalam film-film begitu ya, ini gitu ya, serunya di situ gitu ya, ada guardian angel. Memang ada ayat-ayat seperti Pemazmur yang mengatakan bahwa malaikat akan diperintahkan Tuhan untuk menjaga. Bahkan dalam Matius 18 ayat ke-10, bahwa anak kecil itu ada malaikatnya yang menjaga. Dan kemudian dalam Kisah 12 ayat 15 ada malaikat yang menjaga Petrus begitu ya. Jadi mereka tuh hanya melihat malaikatnya Petrus. Kira-kira demikian dalam keterangan Kisah Rasul 12 ayat ke-15 ini. Tetapi saudara, yang perlu sekali kita tekankan itu adalah Tuhan itu mengirimkan malaikat untuk menjaga orang percaya.
dalam keadaan tertentu, tetapi bukan menetap sebagai penjaga. Jadi dalam keadaan tertentu Tuhan memang memberikan kesempatan kepada malaikat untuk menjaga begitu, tapi dalam keadaan tertentu. Tapi tidak ada malaikat penjaga yang khusus disuruh jaga kayak 24 jam bergiliran dan malaikat ini tugasnya akan menjaga manusia seumur hidupnya. Tidak demikian. Hanya dalam keadaan tertentu saja. Apakah malaikat menikah gitu ya? Kalau dalam film-film kan malaikat jatuh, sayapnya patah, sakit gitu ya, terus ketemu pasangan dan sebagainya, akhirnya menikah begitu ya. Ini seolah-olah kalau film ini kadang-kadang tafsirannya terlampau melebihi begitu ya. Malaikat tidak menikah. Kita bisa lihat dari Matius 22 ayat 30 yang menyatakan bahwa tidak ada kawin-mengawin di surga. Apakah malaikat punya kekuatan super? Ya, dia memiliki kekuatan super, tetapi Alkitab memang mencatatnya bahwa malaikat sedikit lebih kuat daripada manusia. Jadi artinya memang kita harus akui dia memiliki kekuatan yang melebihi daripada manusia. Kapan malaikat itu diciptakan? Maka Alkitab tidak memberikan data yang tepat mengenai hal ini. Namun kalau kita cermati Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, maka sebenarnya kemungkinan besar malaikat itu diciptakan bersama dengan surga. Syamaim bisa diterjemahkan langit oleh LAI, tetapi juga dengan surga. Jadi kemungkinan besar itu disitulah malaikat Tuhan diciptakannya bersama dengan surga. Walaupun malaikat ini sedikit lebih superior, lebih kuat daripada manusia, namun hanya manusia yang masuk dalam rancangan keselamatan Tuhan. Suatu saat Tuhan akan memberikan otoritas kepada manusia untuk mengadili malaikat. 1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Ini privilege-nya, hak lebihnya daripada manusia. Tuhan tidak memberikan kesempatan pertobatan, tanda petik, kepada malaikat ketika mereka melakukan pemberontakan. Dan berbeda sekali dengan manusia yang Tuhan berikan kesempatan untuk mendapatkan pertobatan. Malaikat mengingatkan kita bahwa adanya dunia yang tidak terlihat. Kita tidak seperti orang Saduki dalam Kisah Rasul 23:88 bahwa mereka tidak percaya adanya kebangkitan, tidak percaya adanya malaikat ataupun roh. Kita percaya ada hal-hal ini, tidak seperti orang Saduki. Dan Alkitab mengajarkan dalam berbagai catatan begitu mengenai keberadaan malaikat yang memang ada. Mungkin kita seringkali memahami malaikat itu adalah sebagai pembawa pesan. Betul, malaikat itu sebagai pembawa pesan kepada manusia, baik itu kabar baik seperti kelahiran Tuhan Yesus maupun kabar penghukuman Tuhan. Jadi kita harus ingat bahwa dia membawa pesan juga peringatan, nasihat, dan juga penghukuman Tuhan. Dan bahkan malaikat juga diberikan otoritas Tuhan untuk menghukum secara langsung. Seperti menampar Herodes yang mengolok-olok Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-23. Nah, dari penjelasan ini semua, kita tetap harus hati-hati dengan ajaran sesat tentang malaikat. Paulus juga sudah mengingatkan bahwa tidak beribadah kepada malaikat. Dalam Kolose 2 ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi kalau beribadah, otomatis kita juga tidak bisa berdoa kepada malaikat. Karena kenapa kita tidak boleh berdoa kepada malaikat? Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, satu-satunya mediatornya itu adalah Kristus, tidak ada yang lain. Jadi benar-benar kita berdoa kepada Tuhan saja, tidak boleh kepada malaikat. Jika ada yang mengajarkan untuk beribadah kepada malaikat, kemudian berdoa kepada malaikat, ini adalah ajaran yang sesat. Apakah malaikat muncul pada saat ini? Nah, ini menjadi pertanyaan kita secara besar-besaran begitu ya. Apakah malaikat ini ada nggak sih pada saat ini begitu? Kalau dalam periode para rasul dan jemaat mula-mula, malaikat itu cukup aktif muncul. Kita bisa melihat malaikat muncul kepada Filipus, kepada Cornelius, yang malaikat yang membebaskan Petrus, muncul kepada Paulus, begitu ya. Tetap memberikan tumpangan, kata Ibrani. Siapa tahu yang datang itu adalah malaikat. Wah, ini kan sampai sedemikian rupanya gitu ya.
bahwa malaikat itu benar-benar ada, bisa muncul gitu ya. Dan saya rasa semua ini adalah tergantung kepada otoritas Tuhan. Apakah malaikat bisa muncul atau tidak muncul? Itu semua tergantung daripada otoritas Tuhan. Bagaimana Tuhan memang tanda petik lah, apakah perlu nggak sih untuk memunculkan malaikat untuk menolong ataupun memperingatkan dan lain sebagainya. Dan kita harus hati-hati karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Oke saudara sekalian, demikian pemahaman kita tentang malaikat, dan memang tentunya masih banyak segmen-segmen yang lainnya tentang malaikat yang saya tidak bahas secara keseluruhan. Tapi jika ada beberapa pertanyaan, saudara bisa tanyakan melalui kolom komentar di YouTube ini ataupun dalam grup-grup yang sudah ada. Oleh karena itu saudara sekalian, kita tetap waspada dengan ajaran tentang malaikat, walaupun memang kita minim informasi, tetapi tidak bisa kita jadikan, maksudnya saya tidak bisa kita menjadi alasan untuk mencari informasi-informasi yang lainnya yang belum tentu benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.